Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Amma ba'd. Alhamdulillah, pelajaran kedua hari ini yaitu pelajaran matematika. Insyaallah kita akan membahas bab 4 tentang simetri. Namun sebelumnya, alangkah lebih baiknya kita awali pembelajaran simetri ini dengan membacakan doa agar senantiasa kita semua selalu diberikan pemahaman dalam setiap pembelajaran. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala. Mudah-mudahan dengan kita memanjatkan doa dan diiringi dengan giat serta rajin belajar, maka setiap pembelajaran matematika kita bisa mudah memahaminya. Bapak harapkan semuanya rajin-rajinlah membaca dan rajin berlatih untuk memudahkan Anda semua dalam mengikuti dan memahami setiap pelajaran. Baik anak-anakku sekalian, mari kita bahas tentang simetris. Riana dan teman-teman sedang belajar tentang kupu-kupu. Mereka mengunjungi taman kupu-kupu yang ada di kotanya. Lihatlah bentuk sayap kupu-kupu itu. Sayap kiri dan sayap kanan sama ukurannya, tetapi berlawanan bentuknya. Bentuk seperti itu disebut dengan simetris. Karena bentuk sayapnya yang simetris, kupu-kupu bisa terbang bebas. Jadi, apa itu yang dinamakan simetris? Nah, silakan persiapkan buku tulisnya. Boleh catat di buku tulis. Simetris adalah suatu bangun datar dilipat menjadi dua bagian. Suatu bangun datar dilipat menjadi dua bagian. Titik. Dua bagian yang sama bentuknya sama besarnya. Dua bagian yang sama bentuk sama besarnya. Bentuknya sama besarnya. Itu yang dinamakan dengan simetris. Nah, bentuk apa saja selain kupu-kupu dan selain bangun datar, ya? Bangun datar itu kan ada persegi, ada persegi panjang, ya kan? Ada segitiga. Nah, contohnya persegi. Nah, persegi itu apabila kita lipat, ukurannya sama besar, itu dinamakan simetris. Contohnya kertas origami, ya. Kertas origami kan apabila kita dilipat kertas origami tersebut, lipatannya itu sama besar ukurannya, itu dinamakan simetris. Namun simetris ada dua, ada simetris lipat, ada
simetris putar. Nah, untuk kali ini kita akan bahas tentang simetris lipat. Bagian A, simetri lipat, halaman 90. Mengenal simetri lipat. Apa itu simetri lipat? Silakan catat lagi. Simetri lipat adalah jumlah lipatan yang membuat suatu bangun datar menjadi dua bagian yang sama besar. Bapak ulangi, jumlah lipatan yang membuat suatu bangun datar menjadi dua bagian yang sama besar. Itu dinamakan simetri lipat. Nah, di pembelajaran halaman 90, nah ini ada gambar-gambar selain kupu-kupu. Nah, kalau simetri lipat bangun datarnya nanti ada di halaman berikutnya. Nah, ini selain kupu-kupu tuh. Ya, A, gambar bunga. B, gambar apa itu, dasi. Bunga lagi, ya, wayang, daun, dan gitar. Nah, kita bayangkan gambar-gambar tersebut bisa dilipat. Bagaimanakah bentuk-bentuk hasil lipatannya? Nah, ini bagian A nih ya. Bagian A sudah ditandain tuh sama titik-titik di tengahnya. Nah, tanda titik-titik di tengahnya itu disebut dengan sumbu, ya. Sumbu, ya, sumbu simetris. Ya, sumbu simetris di titik-titik itu sebagai tanda nanti dilipat, itu dinamakan sumbu-sumbu. Andaikan gambar A, B, dan C dilipat menerus garis putus-putus. Nah, garis putus-putus ini dinamakan sumbu simetris. Maka akan didapatkan hasil lipatan yang tepat saling menutupi. Gambar A, B, dan C. Berarti gambar bunga, dasi, dan bunga lagi, ya. Di tengahnya ada garis putus-putus. Nah, itu dinamakan sumbu simetris, maka akan didapatkan hasil lipatan yang tepat saling menutupi. Lalu selanjutnya bangun A, B, dan C disebut bangun yang memiliki simetri lipat atau disebut juga bangun yang simetris, ya. Bangun yang simetris. Garis putus-putus yang membagi gambar tersebut disebut dengan sumbu simetri. Sebaliknya, andaikan gambar D, apa itu, wayang, ya, gambar E, daun, dan gambar F, gitar, dilipat menurut garis putus-putus, tidak akan didapatkan hasil lipatan yang tepat saling menutupi. Nah, ini enggak saling menutupi apabila kita lipat, ya. Bangun D, E, dan F disebut bangun yang tidak memiliki simetri lipat atau bangun yang tidak simetris, ya. Jadi gambar-gambar atau benda-benda apabila kita lipat menjadi lipatan, ya,
yang tidak saling menutupi, lipatan tersebut itu tidak saling menutupi, maka disebut dengan simetri atau bangun datar yang tidak simetris, atau benda yang tidak simetris. Jadi yang disebut dengan lipatan atau bangun datar yang simetris adalah jika kita lipat menurut sumbu-sumbu yang sudah ditentukan. Nah, hasil lipatannya itu saling menutupi atau sama besarnya. Nah, itu disebut dengan simetris lipat, ya. Jadi bangun datar yang simetris. Nah, gambar A, B, C itu simetris. Nah, gambar D, E, F itu tidak simetris. Paham ya sampai di sini ya? Apabila ada yang belum memahami tentang apa itu simetris dan apa itu simetris lipat, ya, boleh bertanya langsung ke Pak Hadi sebelum kita ke pembelajaran selanjutnya. Baik. Selanjutnya halaman 91. Nah, nomor 2, ya, kita langsung ke nomor 2 saja dulu. Nah, nomor 2, mencari banyaknya simetri lipat. Tuh, cara pertama. Nah, cara pertama, melipat menurut garis tegak. Lihat, perhatikan. Ini gambar apa ini? Belah ketupat, ya. Nah, titik-titik itu. Ya, yang titik-titik yang putus-putus itu, di tengahnya itu, ya. Nah, itu namanya sumbu simetri. Jadi garis atau titik-titik yang putus-putus sebagai pembagi gambar tersebut, nah, itu dinamakan dengan sumbu simetri. Perhatikan, ini dilipat 2. Ini cara pertama, ya, melipat menurut garis tegak. Lalu cara kedua, melipat menurut garis datar. Tuh. Nah, tegak berarti lurus ke bawah, datar berarti ke samping. Ternyata ada 2 cara melipat bangun di atas. Dikatakan bahwa 1, bangun belah ketupat di atas memiliki 2 simetri lipat. Memiliki 2 simetri lipat. Nah, jadi apabila dilipat, ya, menurut garis yang tegak, nah, itu hasil lipatannya sama bentuknya, sama besar dan saling menutupi. Dan juga apabila kita lipat menurut garis datar, ya, jadi dikasih sumbu datar di sini, maka hasil lipatannya itu akan saling menutupi atau sama besarnya. Jadi bangun belah ketupat memiliki 2 simetri lipat, ya. Dan bangun belah ketupat di atas memiliki 2 sumbu simetri, yaitu garis tegak dan garis datar, ya. 2 sumbu simetri itu yang digarisin tuh, garis titik-titik. Baik, ya. Paham ya? Nah, selanjutnya untuk kita melatih
pemahaman Ananda tentang simetri lipat. Ya, Ananda coba kerjakan halaman 92. Ayo berlatih 2. Nah, di sini ada beberapa bangun datar. Tugasnya adalah gambarlah semua sumbu simetri yang mungkin untuk bangun datar berikut ini. Selanjutnya hitunglah banyak simetri lipatnya. Nah, Anda tentukan dulu tuh ya sumbu simetrinya. Apakah gambar tersebut, contohnya gambar ini nih ya. Pertama, apakah gambar pertama ini ya, sumbu simetrinya 1 atau 2? Ya. Kita kasih dulu 1 dulu ya. Nah, kasih ini 1 di sini nih, di ujungnya titik-titik nih, titik-titik ini ya. Ini dengan mendatar atau garis datar ya. Jika sudah ditentukan dengan sumbu simetri garis datar, nah, apakah benda ini atau bangun ini jika kita lipat bentuknya sama besar? Nah, kalau bentuknya sama besar berarti bangun ini memiliki 1 simetri, baru 1 tuh. Nah, kita cari lagi, bisa enggak nih dikasih sumbu simetri dengan tegak? Apakah nantinya bila dilipat ya, ukurannya sama besar apa tidak? Nah, apabila tidak memiliki, berarti bangun ini hanya memiliki 1 simetri lipat, tidak bisa dilipat lagi ya. Di nomor 1 itu 1 simetri lipat. Nah, nomor 2 nih, atau kotak kedua, boleh ke samping, boleh ke bawah dulu mengerjakannya ya. Pokoknya ke samping. Nah, ini benda apa ini? Kayak rumah ya. Nah, ini diberikan dulu sumbu simetrinya ya, datar ataupun diawali dengan tegak lurus. Apakah ya, tegak lurus ya, ataupun secara datar? Apabila dilipat bentuknya sama besar, apakah tidak? Ya, itu ya. Selanjutnya silakan Ananda kerjakan. Baik, ya, itu saja materi matematika hari ini. Mudah-mudahan dapat dipahami. Sekali lagi, apabila belum paham tentang materi ini ataupun belum paham menjawab pengisi simetri lipat yang ada di gambar ini, silakan Ananda bertanya langsung ke Pak Hadi. Mari kita akhiri pembelajaran matematika dengan baca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Mohon maaf lahir batin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.